Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Megawati Elina Magnolia Kumambong. Saya adalah mahasiswa PPG Fisika dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Pada hari ini, tanggal 23 November tahun 2020, saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu praktik pembelajaran daring. Selamat pagi semua. Pagi, Enci. Pagi, Enci. Sehat-sehat? Sehat. Ya, apakah suara Enci jelas terdengar? Jelas, Ci. Jelas, Ci. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, marilah kita buka dengan doa. Dan Enci minta satu orang siswa untuk membuka pembelajaran kita saat ini dengan doa. Dipersilakan. Sebelum kita memulai kegiatan pelajaran di hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kiranya Engkau menuntun agar bisa selesai dengan lebih baik. Dalam jiwa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih untuk Ninsi yang telah membuka pembelajaran kita di saat ini dengan doa. Dan di bagian chat Zoom, Enci telah bagikan link daftar hadir atau presensi dalam pembelajaran di hari ini. Semangat untuk belajar hari ini, anak-anak? Semangat, Ci. Ya, terima kasih. Ada satu kutipan dari Albert Einstein yang berkata begini, hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda harus terus bergerak. Nah, dari kutipan atau quotes yang diberikan oleh Einstein ini, memberikan makna bahwa jika kita ingin hidup kita seimbang, maka kita harus terus bergerak, jangan berhenti. Artinya, dalam kehidupan ini, kita harus terus berusaha untuk menggapai apa yang kita ingin capai atau ingin gapai. Seperti saat ini, kita melakukan pembelajaran. Dari pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari hal-hal yang penting yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya tentang materi gerak parabola. Apa yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Masih ingat? Pengertian gerak parabola. Pengertian gerak parabola. Komponen-komponen pada gerak parabola. Jadi setelah belajar tentang apa itu gerak parabola, kita belajar tentang komponen-komponen pada gerak parabola. Setelah itu apa lagi yang dipelajari? Besaran pada gerak parabola, Ci. Ya, besaran-besaran pada gerak parabola. Jadi setelah pengertian apa itu gerak parabola, komponen-komponen pada gerak parabola, kita mempelajari tentang besaran-besaran pada gerak parabola. Besaran apa saja yang kita pelajari pada pertemuan yang kedua, besaran gerak parabola? Ketinggian, waktu, dan jarak. Jadi, yang kita pelajari adalah besaran-besaran pada gerak parabola. Kita bisa hitung berapa tinggi maksimumnya, besaran yang pertama, berapa waktu untuk mencapai tinggi maksimum, berapa jarak maksimum yang dicapai benda, dan berapa waktu atau berapa lama waktu benda melakukan gerak parabola sampai ia jatuh kembali ke permukaan tanah. Itulah besaran-besaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Mari perhatikan tayangan video yang akan Enci tampilkan saat ini. Sudah bisa terlihat? Bisa? Bisa, Ci. Ya, Bisa, perhatikan. Ci. Can you feel the love we're falling? Just take my hand and take me home tonight. Throwing caution to the wind. I'll take a chance and let you in. Just take my hand and take me home tonight. Breathe, breathe on the possibilities. Yeah, you and me. We'll take our hearts and run free into the wild. Nah, dari video ini,
Ada yang tahu ini video tentang apa? Lomba lempar. Ya, tentang lomba lempar lembing. Lomba lempar lembing. Ya. Nah, yang ingin Enci tanyakan sekarang, kira-kira yang menjadi pemenang dari lomba atau olahraga lempar lembing itu dilihat dari apa? Dilihat dari apa? Lemparan yang paling jauh, Enci. Ya, benar. Lemparan yang paling jauh. Ya, sekarang Enci stop share screen. Silakan kalian buka bagian chat Zoom. Silakan klik link tersebut. Kemudian jawab pertanyaan yang Enci berikan. Nanti jawaban kalian akan muncul di layar ini, Enci share screen. Berdasarkan tayangan video tadi, yang video lempar lembing, hal apa yang mempengaruhi jangkauan maksimum yang dicapai lembing yang dilemparkan atlet tersebut? Ya, sudah ada 2 orang, 3 orang yang menjawab kecepatan awal, ada yang menjawab kecepatan awal dan sudut. Nah, ada lagi yang menjawab kecepatan awalnya. Jadi semakin banyak yang menjawab, nanti tulisannya akan semakin besar. Bisa didengar suara Enci? Bisa? Bisa, Enci. Ya. Ada yang menjawab kekuatan lengan. Jadi, jangkauan maksimum yang dicapai lembing, dilemparkan atlet, dipengaruhi oleh kekuatan lengan atlet tersebut. Kita pindah untuk pertanyaan yang kedua. Ya, silakan perhatikan HP atau laptop kalian. Jika lembing diganti dengan benda lain. Nah, jadi misalnya tadi, atlet itu mengganti lembingnya dengan benda lain yang masanya berbeda. Contoh, lembingnya dia ganti misalnya dengan bola basket. Kemudian dia lempar dengan gaya yang sama. Bagaimanakah jangkauan maksimumnya? Apakah jangkauannya sama dengan yang dicapai oleh lembing atau berbeda? Nah, ini ada yang menjawab akan berbeda. Ya, ada lagi? Jangkauan benda tersebut beda. Ya, sudah 2 orang. Oh, 4 orang. Akan berbeda. Ya, jangkauan maksimumnya berbeda. Sudah 10 orang. 14 orang. 19. Ya. Jadi pada intinya, kalian menjawab berbeda. Jadi ini ada yang tulisan berwarna biru, berarti dari 20 orang yang menjawab, banyak yang memilih atau menuliskan kata berbeda untuk jawaban dari pertanyaan kedua ini. Pada pembelajaran saat ini, kita akan bersama-sama melakukan percobaan sederhana melalui simulasi PET tentang gerak parabola. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui percobaan gerak parabola yang akan kita lakukan melalui simulasi PET, kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat mempresentasikan data hasil pengamatan, juga makna fisis yang ada pada data hasil pengamatan tersebut. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kalian akan bersama-sama melakukan diskusi kelompok melalui fitur breakout room, kemudian menjawab soal dalam LKPD yang telah Enci bagikan sebelumnya, untuk melihat hal-hal apa saja yang mempengaruhi ketika benda bergerak parabola itu, apakah sesuai pernyataan tadi kalian, yang mempengaruhinya adalah kecepatan awal, sehingga jangkauannya makin besar, dan akan juga menjawab apakah massa itu mempengaruhi benda yang bergerak parabola. Sampai di sini, sebelum Enci lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Jelas, Ci. Jelas. Christopher, Tendean, sudah jelas? Jelas, Enci. Ya, jelas. Nah, ini akan Enci tampilkan tayangan PowerPoint, hal apa saja yang akan kita lakukan pada percobaan tersebut. Mari perhatikan bersama-sama. Enrika, bisa dilihat tayangan PowerPoint Enci? Bisa, Enci. Ya, bisa. Kompetensi dasar dan indikator serta tujuan pembelajaran. Nah, pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasarnya kita mempresentasikan data hasil percobaan dari gerak parabola, juga makna fisisnya, seperti yang telah Enci sampaikan tadi. Nah, sekarang kita masuk pada hal apa yang akan kita lakukan saat ini. Pada pembahasan kali ini, kita akan melakukan gerak parabola, tapi dengan catatan kita mengabaikan gesekan udara yang terjadi. Jadi dianggap pada saat melakukan gerak parabola tersebut,
gesekan udara tidak ada. Dan kita tidak akan memperhitungkan dengan proses bagaimana benda dilemparkan. Namun kita hanya akan memperhatikan geraknya setelah dilempar. Bagaimana tingginya, bagaimana waktunya, dan bagaimana jangkauan yang dicapai oleh benda yang bergerak parabola. Jadi simulasi PET ini bisa kita akses tanpa harus menginstal aplikasinya. Bisa langsung dibuka di web. Namun untuk pembelajaran hari ini, kalian tidak perlu membukanya. Nanti akan Encik buka dan Encik demonstrasikan, dan kalian hanya akan menuliskan data hasil percobaannya saja. Untuk panduan kegiatan simulasi, dapat dilihat pada LKPD pertemuan 3 yang telah Encik bagikan sebelumnya. Percobaan apa saja yang akan kita lakukan? Percobaan pertama, kita akan melakukan percobaan gerak parabola dengan mengubah-ubah atau memvariasikan besar sudut elevasi. Sudutnya akan diubah menjadi 30 derajat, 45 derajat, dan 53 derajat. Diubah sebanyak 3 kali. Untuk percobaan kedua, kita akan melakukan percobaan gerak parabola, tapi sudutnya kita buat tetap, sedangkan kecepatan awalnya kita ubah-ubah. Dari 13 jadi 15 dan 18 meter per sekon. Untuk percobaan yang ketiga, sudut dan kecepatannya kita buat tetap, sedangkan yang kita ubah atau yang kita variasikan adalah jenis bendanya. Ada jenis benda pumpkin atau labu, ada jenis benda bola sepak, dan bola golf. Setelah Encik mempresentasikan atau mendemonstrasikan percobaan ini, kalian akan menuliskan data hasil pengamatan, yaitu data tinggi maksimum, jarak terjauh atau jarak maksimum, dan waktu tempuh benda pada tabel hasil pengamatan yang ada di LKPD. Setelah menuliskan data hasil itu, secara berkelompok kalian akan menjawab pertanyaan analisis hasil pengamatan serta kesimpulan di bagian akhirnya. Ini adalah tampilan untuk tabel hasil pengamatan untuk percobaan yang pertama. Percobaan yang kedua, ini adalah tabel hasil pengamatannya. Jadi sudutnya kita buat tetap, tapi yang kita ganti adalah kecepatan awalnya. Yang ketiga, kecepatan awalnya kita buat tetap bersama sudut elevasinya. Yang kita ganti adalah jenis bendanya. Nah, itulah sekilas hal-hal apa yang akan kita lakukan pada kegiatan percobaan kita di hari ini. Sebelum Encik lanjut, untuk kegiatan yang akan kita lakukan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Alicia, sudah jelas? Jelas, Encik. Ya, terima kasih. Jadi, silakan siapkan buku catatan kalian. Akan Encik share screen, demonstrasi dari percobaan simulasi gerak parabola melalui simulasi PET. Bisa dilihat? Bisa, Encik. Ini tampilan untuk simulasi gerak parabola atau projectile motion. Di bagian ini ada bagian intro. Bagian intro ini memperkenalkan bagaimana sih itu simulasi PET. Jadi ini ada sebuah meriam yang ketinggiannya bisa kita ubah-ubah. Jadi pada percobaan kali ini, Encik akan gunakan pada ketinggian 0 meter dari permukaan tanah. Kemudian, bagian meriamnya ini bisa kita ubah-ubah sudut kemiringannya, atau dalam istilahnya di gerak parabola disebut sudut elevasi. Di bagian ini, ada bagian yang mengatur kecepatan awal untuk peluru yang keluar dari meriam tersebut. Jadi kita bisa ganti mulai dari 0 meter sampai 30 meter per sekon. Bagian kuning ini, bagian untuk menghapus lintasan yang telah kita buat. Jadi ketika kita tekan, maka akan menghapus lintasan gerak parabola yang telah kita bentuk. Kemudian, di simulasi ini kita dimudahkan dengan bantuan ini, alat ukur. Jadi ketika alat ini kita letakkan di bagian tinggi maksimumnya, maka akan terhitung berapa lama waktunya mencapai tinggi maksimum, juga berapa tinggi maksimum yang dicapai. Ketika kita ingin menghitung untuk jangkauan maksimumnya juga bisa. Jadi tinggal meletakkan alat ini di bagian jangkauan maksimumnya. Ini sekilas untuk percobaan kita di hari ini. Karena kita akan melakukan percobaan, maka Encik masuk pada bagian lab-nya ini, laboratorium. Nah, sekarang mari kita perhatikan percobaan di saat ini.
Sekarang untuk percobaan yang pertama. Kita akan melihat pengaruh sudut elevasi terhadap tinggi maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh benda. Sekarang untuk Gia. Untuk percobaan pertama, sudutnya berapa yang diminta? 30 derajat. 30 derajat. Jadi kita atur kemiringannya ini 30 derajat. Untuk kecepatan awal berapa tadi? 15 meter per sekon. Kita ubah ke 15 meter per sekon. Sekarang, Encik tembakan pelurunya. Perhatikan. Nah, ini lintasan untuk kecepatan awal 15 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Silakan dicatat tinggi maksimumnya. Ini. Berapa Natalia ini tinggi maksimumnya? 2,87 meter. Ya, silakan dicatat di kolom tinggi maksimum untuk sudut 30 derajat, tingginya 2,87 meter. Sudah? Sudah, Enci. Sekarang, setelah menentukan tinggi maksimum, hal apa lagi yang perlu dicatat? Jarak maksimum. Jarak maksimum, berarti kita pindahkan. Ya, kita pindahkan alat ukurnya di sini. Jarak maksimumnya berapa ini, Limfa? 19,86 meter. Silakan dicatat 19,86 meter. Ya, setelah jangkauan maksimum, hal apa lagi yang perlu dicatat? Waktu tempuh. Waktu. Ya, waktu tempuh di sini berapa, Jonathan? Bisa dilihat? 1,53 sekon. Ya, silakan ditulis waktu tempuh peluru ketika keluar dari meriam sampai kembali ke tanah, waktunya 1,53 sekon. Ya, sudah selesai? Sudah, Enci. Kita pindah untuk sudut yang kedua. Sudut 45 derajat. 45 derajat. Ya. Sekarang kita tembakkan untuk sudut 45 derajat. Ya. Silakan ditulis tinggi maksimumnya 5,73 meter. Ya, kita lanjut untuk sudut yang ketiga. Sudut berapa? 53 derajat. 53 derajat. Bagaimana dengan jarak maksimumnya? Lebih jauh atau lebih dekat dari sudut 45 derajat? Lebih dekat. Ya, lebih dekat. Silakan ditulis. Untuk sudut 53 derajat, jangkauannya 22,05 meter, dan waktu tempuhnya 2,44 sekon. Ya, itulah percobaan pertama. Sudah selesai semua percobaan pertama? Sudah, Enci. Sekarang, Enci hapus lintasannya ini. Kita lanjut percobaan yang kedua. Apa yang kita ubah untuk percobaan yang kedua? Kecepatan awal. Kecepatan awal. Sudutnya kita buat berapa? 30 derajat. Kecepatan awal yang pertama berapa sesuai di LKPD? 13 meter per sekon. 13 meter per sekon. Ya, perhatikan lintasannya untuk sudut 30 derajat dan kecepatan awal 13 meter per sekon. Tingginya 2,15 meter. Silakan ditulis. Kita pindah ke data yang kedua. Kecepatan awalnya kita naikkan menjadi 15 meter per sekon untuk sudut 30 derajat. Sudutnya tetap. Kita lihat tinggi maksimumnya. Silakan ditulis 2,87 meter. Kita lanjut untuk data yang ketiga, percobaan yang kedua. Kita naikkan kecepatan awalnya menjadi berapa, Alicia? 18 meter per sekon. 18 meter per sekon. Ya, kita lihat tinggi maksimumnya. 4,13 meter. Dan waktu tempuhnya 1,83 sekon. Itulah percobaan kita yang kedua. Sekarang kita pindah ke percobaan yang terakhir, percobaan ketiga. Enci hapus lintasan untuk percobaan yang kedua. Ini ada bagian yang disebut air resistance. Apa artinya ini? Ini artinya hambatan udara. Jadi jika Enci centang ini, maka peluru yang keluar pada meriam dipengaruhi oleh hambatan udara.
Sekarang untuk percobaan saat ini, hambatan udaranya kita abaikan, jadi Enci tidak centang. Jika hambatan udaranya kita abaikan, bagaimana lintasan gerak parabola jika jenis bendanya berbeda-beda masanya? Untuk percobaan yang ketiga, sudutnya kita buat tetap, kecepatannya tetap, tapi benda yang keluar dari meriam kita ubah. Untuk benda yang pertama, silakan diperhatikan. Pumpkin. Pumpkin ini memiliki massa 5 kg. Jadi ini dapat dilihat massanya 5 kg. Untuk sudut 30 derajat dan kecepatan awal 15 meter per sekon, perhatikan lintasan yang dibentuk. Silakan dicatat tinggi maksimum yang dicapai oleh labu atau pumpkin tersebut. 2,87 meter. Dan waktu tempuh pumpkin 1,53 sekon. Football dengan massa 0,41 kg. Jadi lebih ringan dari pumpkin tadi. Sekarang kita tembakan lagi football tersebut. Ya. Bisa dilihat lintasannya? Baik, Ci. Bisa. Sekarang kita lihat tinggi maksimumnya. 2,87 meter. Nah, kita lihat untuk jangkauannya. Jangkauannya 19,86 meter. Sekarang data yang terakhir. Kita ubah benda yang ketiga. Benda apa, Via, untuk benda yang ketiga? Golf ball. Golf ball. Jadi kita klik golf ball. Masanya 0,05 kg. Ini lintasannya, kita lihat lagi tinggi maksimumnya. 2,87 meter. Berapa jangkauan maksimumnya? 19,86 meter. Dan waktu tempuhnya 1,53 sekon. Ya, itulah 3 percobaan kita saat ini. Sebelum Enci stop share screen, apakah sudah jelas? Sudah, Enci. Pada saat ini, Enci akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok kecil. Dan berdasarkan data hasil pengamatan yang telah ditulis tadi, silakan berdiskusi untuk menjawab soal yang ada di LKPD dari setiap percobaan yang telah dilakukan. Silakan bergabung di kelompok masing-masing. Kirsten, Livia, Kesia, Christopher, Bramley. Sudah bisa untuk pertanyaan percobaan pertama? Yang soal yang berdasarkan data hasil pengamatan tersebut, besaran apa saja yang dipengaruhi oleh perubahan massa benda? Tunggu Encik share screen supaya lebih jelas. Bisa dilihat? Ya. Untuk percobaan pertama, dari data sudut elevasi yang kita ubah-ubah, nah, ada pertanyaan di bagian bawah ini, ada satu pertanyaan. Berdasarkan data hasil pengamatan tersebut, besaran apa saja yang dipengaruhi oleh perubahan sudut elevasi? Kalau misalnya 30 derajat itu kemudian kita ganti 45 derajat, tingginya tidak berubah, berarti tidak mempengaruhi. Bisa? Bisa. Christopher, Bramley, bisa dimengerti? Livia? Bisa, Ci. Nah, jadi seperti biasa, nanti untuk hasil diskusi kelompok dikirim di grup WhatsApp. Nanti akan Enci tampilkan saat kalian presentasi. Enci pindah di kelompok 2. Kelompok 2. Dea, Shalom, Tiara, Intan. Ada pertanyaan? Ketika kita ubah-ubah kecepatan awalnya, besaran apa saja yang dipengaruhi oleh perubahan kecepatan awal tersebut? Bisa? Bisa, Enci. Enci pindah di kelompok 3. Maya, Maisy, Pia, Sylvia, Minsi, Cerina. Ada kesulitan menjawab soal di LKPD? Itu soal nomor 2. Satu. Silakan, satu orang. Itu yang nomor 2. Ya. Yang nomor 2, Encik, DP soal terang nggak mengerti, Encik. Kurang jelas. Ya. Encik share screen, perhatikan ini.
berdasarkan data hasil pengamatan, ketika kecepatan awalnya yang kita ubah, bukan sudut elevasinya, besaran apa saja yang berubah? Pada saat 13 meter per sekon, dengan 15 dan 18, apakah tingginya tetap sama? Berubah. Jaraknya bagaimana? Berubah. Waktunya? Berubah. Berubah. Berarti perubahan kecepatan awal mempengaruhi Berubah. besaran ini atau tidak? Mempengaruhi. Ya, itu untuk jawaban percobaan 2. Bisa? Ya. Bisa, Ci, bisa. Ci. Ya, untuk kelompok 3 semangat. Oke, Ci. Encik pindah di kelompok 4. Injilia, Lingfa, Rahelia, Aurel. Bisa dijawab? Atau ada kesulitan? Bisa? Ya, Ci. Bisa, Ci. Apakah ketika masa bendanya kita ubah-ubah mempengaruhi besaran tersebut? Tidak. Kenapa tidak? Karena di situ ditentukan hasilnya sama, tinggi maksimumnya 2,87 meter, jarak maksimumnya 19,86 meter, waktu tempuh juga 1,53 sekon. Terima kasih kelompok 4. Jadi sedikit lagi akan Enci kembalikan ke room utama. Seperti biasa, Enci, kirim ya. Silakan. hasilnya kirim di grup. Ya, dikirim di grup WhatsApp. Ya, Bisa? Jelas? Bisa. Bisa. Ya. Jelas, Ci. Enci pindah di kelompok selanjutnya. Sedikit lagi akan Enci kembalikan di room utama. Halo kelompok 5. Melisa, Nathan, Marturiani, Margareta, Jonathan. Ada kesulitan? Ci. Marci. Selesai? Ci. Ya. Sudah sampai kesimpulan? Sudah. Nah, Melisa, kira-kira kelompok kalian menyimpulkan untuk soal pertama di kesimpulan apa? Yang pertama, sudut elevasi dan kecepatan awal. Untuk yang kedua, Ya. perubahan sudut elevasi dan kecepatan awal akan mengubah tinggi maksimum, jarak maksimum, sedangkan perubahan massa benda tidak mengubah besaran-besaran tersebut. Ya, terima kasih kelompok 5. Sedikit lagi akan Enci kembalikan di room utama. Seperti Ya, biasa, Enci. hasil diskusi dikirim di grup WhatsApp. Alicia, Enrika, Natalia, Florensita, dan Jennifer. Halo, Ci. Ya, ada kesulitan menjawab soal di LKPD? Sekarang pertanyaan di sini ditanyakan besaran apa saja yang dipengaruhi oleh perubahan kecepatan awal itu. Di sini ada 3 besaran. Besaran apa saja yang dipengaruhi? Tinggi, Tinggi, waktu. jarak, dan waktu. Waktu. Karena ketiga-tiganya berubah ketika kita ubah kecepatan awalnya. Bisa dimengerti? Bisa, Ci. Bisa? Ya. Semangat kelompok 6. Ya, selamat datang kembali semua kelompok. Sekarang silakan kirimkan hasil diskusi di grup WhatsApp masing-masing. Dan dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya sambil Enci tampilkan hasil diskusi kalian. Ya, ini hasil kelompok 1. Bisa dilihat? Bisa, Ci. Silakan. Satu orang siswa mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi pada saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Livia Aring, Kristen Lempoy, Kezia Franz, Christopher Tendian, dan Prem Demonik. Kami akan mempresentasikan hasil kami. Nomor 1, berdasarkan data hasil pengamatan tersebut, besaran apa saja yang dipengaruhi oleh perubahan sudut elevasi? Besaran yang dipengaruhi yaitu tinggi, jarak, dan waktu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Sangat baik dalam presentasi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kita lanjut untuk kelompok 2. Jangan kalah kelompok 2. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah kami dapat. Faktornya yaitu besar sudut elevasi dan kecepatan awal. Karena data yang kami dapat pada percobaan 1 dan 2, ketika sudut diubah, maka tinggi maksimum,
jarak maksimum, dan waktu tempuh berubah. Sedangkan pada percobaan 3 tidak berubah karena sudut dan kecepatan yang diberikan sama, maka massa benda tidak mempengaruhi. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Faktor yang mempengaruhi adalah sudut, di mana sudut mempengaruhi tinggi, jarak, dan waktu. Dan percobaan yang kedua, faktor yang mempengaruhi adalah kecepatan, di mana kecepatan mempengaruhi tinggi, jarak, dan waktu tempuh. Kesimpulan 1, faktor-faktor yang mempengaruhi percobaan di atas ialah sudut, kecepatan, dan massa. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 4. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan presentasikan hasil kelompok 4. Sudut elevasi mempengaruhi besaran tinggi maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh. Pada tinggi maksimum, sudut elevasi mengaruhi dan semakin bertambah. Begitu juga dengan waktu tempuh semakin bertambah. Namun pada jarak maksimum, pada sudut 53 derajat, jaraknya berkurang dari jarak sudut 45 derajat. Kesimpulan yang kedua, bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut? Jika kita mengubah sudut elevasi dan kecepatannya, maka tinggi maksimum, jarak maksimum, dan juga waktu tempuh akan berubah atau berbeda-beda. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus sekali kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan kelompok 5. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Untuk kesimpulan pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi maksimum, jarak terjauh, dan waktu tempuh pada benda yang bergerak parabola? Kesimpulannya, sudut elevasi dan kecepatan awal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Bagus sekali kelompok 5. Tepuk tangan kembali untuk kelompok 5. Ya, kita lanjut ke kelompok yang terakhir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Untuk kesimpulan pertama, faktor yang mempengaruhi menurut kami ialah sudut elevasi dan kecepatan awal. Sesuai dengan hasil pengamatan kami, hasil percobaan dengan massa yang berbeda masih menghasilkan tinggi, jarak, dan waktu yang sama untuk semua benda. Sekian dari presentasi dari kelompok 6, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 6. Baik sekali, tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya, itulah presentasi dari setiap kelompok sebelum kita masuk di akhir pembelajaran. Kita bersama-sama akan menjawab hasil diskusi tadi, apakah benar atau salah. Seperti yang sudah Enci sampaikan tadi, benar dan salah itu biasa karena kita dalam proses belajar. Untuk percobaan pertama, kita lihat tinggi, jarak, dan waktunya berubah-berubah. Berarti perubahan sudut elevasi mempengaruhi besaran tinggi, jarak, dan waktu. Tapi untuk faktor-faktornya bagaimana pengaruhnya, bukan berarti semakin meningkat. Karena kalau kita lihat data untuk 45 derajat dan 53 derajat, jarak maksimumnya berbeda. Berbeda dalam arti tidak meningkat. Justru pada sudut 53 derajat, jarak maksimumnya berkurang. Tapi untuk tinggi semakin meningkat. Untuk waktu juga semakin meningkat. Untuk percobaan yang kedua, dapat kita lihat juga semakin kita ubah sudut kecepatan awalnya, tingginya semakin bertambah, jaraknya semakin bertambah, waktunya semakin bertambah. Itu pengaruh kecepatan awal. Bagaimana pengaruh massa benda? Nah, ini yang menarik, pengaruh massa benda. Untuk massa benda dapat kita lihat dari percobaan tadi, untuk benda 5 kg, 0,41 kg, dan 0,05 kg, tinggi, jarak, dan waktunya ternyata sama. Dari hal ini, kita masuk ke kesimpulan. Maka dapat kita simpulkan, hal-hal yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi besaran gerak parabola, khusus tinggi, jarak, dan waktu, adalah sudut elevasi dan kecepatan awalnya. Sedangkan massa benda tidak mempengaruhi besaran-besaran tersebut.
Tapi harus digarisbawahi bahwa massa itu tidak mempengaruhi asalkan gesekan udara diabaikan. Silakan perhatikan. Faktor apa saja yang mempengaruhi jarak maksimum? Ini fenol, kecepatan awal, sudut elevasi alfa, dan percepatan gravitasi. Sekarang yang Enci tanyakan, apakah dari persamaan ini ada besaran massa? Tidak. Tidak. Berarti Tidak. sebenarnya sebelum kita melakukan percobaan, sebenarnya kita sudah lihat di persamaannya bahwa massa benda tidak mempengaruhi tinggi, tidak mempengaruhi jarak maksimum, dan tidak mempengaruhi waktu tempuh benda. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi besaran-besaran pada gerak parabola. Sebelum Enci menutup pembelajaran hari ini, silakan kalian memberikan kesimpulan. Hal apa yang bisa kalian dapatkan atau kalian refleksikan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Yang kita dapat dari pelajaran hari ini, kecepatan awal dan sudut elevasi itu mempengaruhi tinggi, jarak. Ya, terima kasih Kirsten. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Baiklah, saya ingin menambahkan bahwa kesimpulan yang saya dapatkan atau pelajaran yang saya dapatkan pada hari ini, ternyata walaupun itu jenis benda itu berbeda-beda, tapi tinggi, jarak, dan juga waktunya itu tetap menghasilkan sesuatu hal yang sama. Hasilnya Jadi tetap massa sama. mempengaruhi atau tidak? Tidak mempengaruhi. Ya, terima kasih Lingfa. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan pembelajaran hari ini? Baiklah, saya akan menambahkan, ternyata massa benda tidak berpengaruh pada besaran tinggi, jarak, waktu jika kita mengabaikan gesekan udara. Ya, terima kasih. Bagus sekali, Livia. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kalian semua dalam memahami konsep gerak parabola. Yang tentunya dalam kehidupan sehari-hari pasti kita selalu mengalami atau sering mengalami konsep dari gerak parabola tersebut. Jadi, kalau tadi Enci tampilkan di bagian awal tentang video lempar lembing, dari situ kita dapat lihat ternyata selain kekuatan lemparan atau kecepatan awal yang diberikan, ternyata sudutnya juga mempengaruhi dari jangkauan maksimumnya. Dapat kita lihat kalau sudutnya dibuat 45 derajat, maka jangkauan maksimumnya akan paling jauh. Itulah yang bisa kita dapatkan dari proses pembelajaran hari ini. Dan sebelum Enci tutup, nanti akan ada tugas percobaan secara sederhana yang akan kalian buat di rumah, sesuai dengan LKPD yang akan Enci bagikan di classroom. Itulah pembelajaran kita di hari ini. Mari kita tutup dengan doa, dan silakan satu orang siswa memimpin doa tutup di siang hari ini. Dalam jiwa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ninsi yang sudah menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Terima kasih untuk semua yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua yang sementara belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih, Ci. Terima kasih, Ci.